Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Oke, karena kalian hari ini sedang vaksin, jadi hari ini Bapak akan mengganti pembelajaran menggunakan video yang akan Bapak kirimkan di Google Classroom. Harap kalian perhatikan baik-baik ya. Terima kasih. Oke, jadi pada bulan ini, 1 bulan ini, 4 pertemuan, 4 pekan, kita akan mempelajari tentang pidato persuasif. Nah, apa aja sih yang kita pelajari? Yang akan kita pelajari ada 4. Pertama, kita akan mempelajari cara mengidentifikasi dan menyimpulkan isi pidato persuasif. Lalu kita akan mempelajari juga cara memersuasi pendengar. Lalu kita akan pelajari cara menyusun naskah pidato persuasif dan cara menyampaikan pidato persuasif. Fokus kita adalah poin 3 dan 4. Jadi kita akan memfokuskan pembelajaran ini pada penyusunan naskah dan penyampaian pidato persuasif. Kenapa sih harus mempelajari pidato persuasif? Karena materi pidato persuasif ini merupakan salah satu materi yang amat-amat penting untuk kehidupan kita. Dengan belajar pidato persuasif, kita akan mempelajari cara untuk memengaruhi orang lain. Nah, dan juga cara untuk berpendapat di depan umum. Makanya pelajaran ini sangat penting untuk kita lakukan. Yang Bapak tekankan lagi pada pembelajaran ini adalah Bapak ingin kalian menghasilkan naskah-naskah yang 100% original karya kalian. Jadi ketika besok melakukan penyusunan naskah, kalian sangat tidak boleh mengambil naskah dari internet, lalu menggunakannya kembali. Itu sangat nggak boleh. Jadi besok kita akan belajar ya, bagaimana sih cara menghasilkan naskah pidato persuasif yang baik dan benar. Selanjutnya, apa sih pidato persuasif itu? Oke, pidato persuasif merupakan suatu seni untuk menyampaikan pendapat pada banyak orang secara jelas dan logis. Kegiatan ini bertujuan untuk meyakinkan banyak orang untuk melakukan suatu hal atau memengaruhi banyak orang untuk melakukan sesuatu. Nah, kalau di buku kalian, mungkin di bagian awal akan disebutkan di situ kalau pidato persuasif merupakan salah satu bagian dari eksposisi. Nah, jadi bisa dikatakan juga kalau pidato persuasif ini adalah teks eksposisi yang dibacakan pada orang lain. Jadi dia akan membentuk pidato persuasif ketika dia dibacakan. Ketika dia hanya berbatas tulisan, dia hanya merupakan teks eksposisi seperti itu. Lalu di buku kalian juga disebutkan contoh-contohnya seperti editorial, lalu opini, lalu ada khutbah, ceramah, nah seperti itu. Oke. Lalu selanjutnya, siapa yang kenal dengan 3 orang ini? Ada yang tahu? Nggak ada yang bisa jawab karena Bapak rekam sendirian. Jadi yang pertama, jelas ya, yang sedang menunjuk seperti ini. Beliau adalah Soekarno, salah satu proklamator presiden pertama kita. Beliau ini merupakan orang yang diakui oleh dunia memiliki kemampuan orasi yang sangat hebat. Jadi dulu ketika misalnya kita hidup di zaman Soekarno, mungkin ketika dia datang ke kota kita, misalnya kita bukan orang Jakarta ya, misalnya kita tinggal di daerah Jawa Barat, lalu beliau datang ke kota kita, pasti semua warga kan berbondong-bondong datang untuk mendengarkan pidatonya, karena memang sehebat itu beliau. Lalu bagaimana dia menggunakan kata-katanya untuk menggerakkan jiwa banyak orang. Selanjutnya yang di sebelah kiri, ada siapa yang tahu yang lagi nyengir tuh? Ada yang tahu? Beliau adalah Bung Tomo, pahlawan ini ya, mempertahankan kemerdekaan kita pada 10 November waktu itu. Ingat ada yang mungkin kalau 10 November tuh banyak banget video beliau, bagaimana orasi beliau, bagaimana pidato beliau memersuasi banyak orang untuk semangat membela tanah air. Bagaimana kata-kata dari beliau itu memanaskan semangat semua orang. Seperti itu. Inilah hebatnya pidato dan kenapa kita harus mempelajari pidato dengan serius. Dan selanjutnya yang di bawah itu, dia adalah orang Amerika bernama Martin Luther King Jr.
Dia adalah seorang aktivis kemanusiaan. Dia menjadi salah satu orang yang pidatonya itu sangat dikenang dalam sejarah Amerika. Kenapa? Karena pidatonya ini yang berjudul I Have a Dream ini, dia ingin ingin menghilangkan rasisme di Amerika. Karena pada waktu dulu orang kulit hitam itu kan dijadikan budak, diperbudak. Jadi kalau kita kulit hitam, kita akan diperbudak oleh orang kulit putih di sana. Nah, dia itu ingin mengatakan kalau itu enggak, dia punya mimpi kalau suatu saat itu semua akan hilang. Ketiga orang ini, mereka mengubah atau memengaruhi lingkungannya hanya dengan kata-kata yang mereka lakukan. Masih banyak banyak di luar sana orang yang dapat melakukan hal itu. Mungkin kalau kalian suka nonton kartun, ada juga kan kartun yang mengeluarkan jurus andalan adalah jurus berkata-kata seperti itu. Inilah pentingnya kenapa kita harus bisa memersuasi banyak orang ya. Menyampaikan opini kita secara logis kepada orang banyak. Lalu sebentar. Bagaimana sih cara menyimpulkan isi pidato persuasif? Sebenarnya untuk menyimpulkan isi pidato persuasif, caranya hanya satu yang harus kita lakukan, yaitu menyimak baik-baik apa isi dari pidato tersebut. Menyimak, mendengarkan dengan seksama, menghayati perkataannya. Kita curahkan semua indera kita untuk melihat pidato yang disampaikan. Maksudnya semua indera ini kan menyimak itu kan tidak hanya dengan pendengaran ya, tapi kita juga merasai, kita juga melihat misalnya gestur orator seperti apa, seperti itu. Lalu agar kita dapat menyimak pidato dengan baik, perhatikan 3 hal ini. Yang pertama adalah kita harus memahami dulu topik yang disampaikan oleh orator atau orang yang berpidato. Jika kita paham apa topiknya, apa konteks yang dibahas, itu akan lebih memudahkan kita untuk memahami si pidato, maaf. Lalu selanjutnya, kita juga harus memahami tujuan kenapa orang tersebut berpidato. Apa sih yang membuat dia berpidato atau berbicara seperti itu, kita juga harus memahami hal itu. Lalu yang terakhir, kita memahami pendengar atau target audiensnya. Kita harus pahami juga kira-kira pidato ini disampaikan untuk siapa sih? Mungkin pidato-pidato tentang pendidikan akan disampaikan di kawasan sekolah, atau misalnya pidato persuasif tentang ajakan tidak korupsi. Mungkin itu juga akan disampaikan ke pejabat-pejabat untuk agar mereka tidak korupsi. Jadi kita harus memahami juga apa sih tujuan atau target pasar dari pidato tersebut. Seperti itu. Nah, yang terakhir ini adalah di buku ada ya. Kita akan mempelajari tentang cara memersuasi orang. Jadi di sini dijelaskan kalau untuk memersuasi atau mempersuasi, ini dibilangnya memersuasi karena ketika afiks ketemu dengan bunyi bunyi p, itu dia akan luruh dan menjadi memersuasi. Seperti itu. Oke. Jadi gini ya, untuk memersuasi orang itu kita bisa menggunakan 3 pendekatan. Pertama dengan pendekatan etika, pendekatan emosi, dan pendekatan logika. Pendekatan etika ini kita menggunakan apa ya? Mungkin lebih mudah kalau kita masuk ke contoh aja ya, yang di bawah ini. Di bawah ini ada tiga potongan pidato persuasif yang kita dari potongan ini kita bisa tahu nih kira-kira pendekatan apa sih yang dipakai gitu. Oke, untuk teks yang pertama ya, coba Bapak bacakan. Coba pikirkan, jutaan hewan yang kehilangan rumahnya setiap hari akibat pohon yang ditebang. Jika daur ulang berkelanjutan, kita dapat menyelamatkan banyak hutan yang indah. Kira-kira dari cara Bapak baca ini pendekatan apa? Yap, ini adalah pendekatan emosi. Karena dari cara menyampaikannya, dari tulisannya, ini akan berusaha untuk menggugah perasaan para hadirin. Betul? Ya. Selanjutnya, yang kedua, kita paham bahwa cadangan sumber daya alami kita terbatas. Kita dapat memperpanjang cadangan kita dengan cara daur ulang.
Nah, kalau yang kedua ini kira-kira pendekatan apa? Ya, ini adalah menggunakan pendekatan logika karena ini ya dibuat masuk akal semuanya. Jadi kita paham itu kan cara untuk membuat orang lain ini ya memikirkan kalau oh iya ya masuk akal ya gitu. Yang selanjutnya adalah yang ketiga. Ini jelas ya, berarti yang ketiga ini adalah pendekatan etika ya. Cuman kita coba pahami mana yang menjadi kata kunci kenapa ini dibilang pendekatan etika. Oke, kata kuncinya ada seperti ini. Daur ulang adalah hal yang benar untuk kita lakukan. Memubazirkan sumber daya kita yang terbatas sama dengan mencuri hak anak cucu kita di masa depan. Ini sangat tidak bermoral. Nah, itu ada kata kuncinya. Ini tidak bermoral. Itu kan dia menunjukkan bahwa itu sangat tidak etis untuk dilakukan. Seperti itu anak-anak. Oke. Nah, sampai sini aja video materi pada hari ini. Seharusnya kita bertemu lewat via Zoom meeting dan membicarakan materi ini. Cuman karena Bapak hanya sendiri, tidak ada kalian, jadi Bapak tidak bisa memaksimalkan materi ini. Bapak harap kalian menyaksikan dengan baik. Lalu jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah Bapak berikan di Google Classroom. Setelah itu, jaga kesehatan. Jangan lupa olahraga, makan yang bergizi. Apalagi setelah divaksin, istirahat yang banyak, istirahat yang cukup, jangan begadang. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.